YouTube, kembali lagi saya bersama Sena dari East Indies Tackle Company. Kali ini saya sedang akan menceritakan experience saya mancing di Pulau Damar minggu lalu dan sedikit mau sharing ya kepada teman-teman angler Nusantara tentang kesadaran lingkungan atau kewajiban kita sebagai angler terutamanya. Saya di Pulau Damar bersama Pak Bernard dari Nyuminyo dan beberapa teman mancing saya yang lain. Kondisi pulau sangat sepi ya karena kita waktu itu pergi hari kerja, jadi cuma grup kita saja yang mancing, jadi seperti punya pulau pribadi. Kalau kita lihat kondisi air sedikit keruh, tapi kalau kita lihat langsung itu bersih. Kondisi angin dari timur niup ke selatan, niup ke barat. Jadi kita cuma bisa main di sekitar selatan pulau. Jadi agak limited option, tapi kita karena Damar termasuk pulau besar, jadi kita banyak pilihan lah mau ke mana saja. Bisa kalian lihat itu Rudy dan Pak Bernard. Kita sedang mancing eksplorasi. Tujuan kita mancing kali ini sebenarnya sih untuk mengetes lure Yamashita yang baru, Yamashita Neon Bright Eggy ukuran 2,5, karena saya rasa melihat kondisi pulau saat itu ukuran 3.0 kayaknya kurang cocok, jadinya kita menggunakan ukuran 2,5. Kondisi air bagus, banyak ikan, banyak plankton, banyak itu. Cuman yang kita dapatkan cuma cumi kecil-kecil. Kecil-kecil, tapi kita coba terus memancing, berusaha dan berharap mendapatkan cumi yang lebih besar. Cuman best catch hari itu sekitar ukuran 15 cm, atau istilahnya kalau angler Jakarta bilangnya lontong, ukuran lontong abang-abang sate gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, terutama pada hari ini kayaknya dominan faktor utama kenapa cuminya agak kurang aktif. Saya rasa ada, cuma kurang aktif karena suhu air agak dingin. Saya wading atau ngoyor ke beberapa spot di pulau, airnya agak terasa dingin, jadi perlu sedikit adjustment dari lure size atau eggy size. Kali ini saya menggunakan joran Major Craft Cross Stage yang ukuran 83 IL, extra eggy light atau untuk eggy kecil, cuma bisa masih ada power untuk ukuran 3.0. Reel yang saya pakai Shimano Vanford 2,5. Eggy yang saya bawa hari ini salah satunya adalah Flash Boost dari Shimano dan beberapa eggy lainnya yang kita akan try hari ini. Kembali ke topik yang akan kita bahas hari ini. Saya akan bahas tentang kewajiban kita sebagai angler atau pemancing kalau kita ketemu spot atau berada di spot mancing seperti pulau atau di dalam hutan atau dimanapun kalian mancing ya, kecuali kayak di empang mungkin itu beda karena ada staff yang bersihkan ya. Jadi itu masalah sampah. Apabila kalau kita mancing, kita menemukan gulungan benang yang dibiarkan oleh angler sebelumnya yang kita tidak tahu siapapun itu, ya kewajiban kita untuk mengambil dan menyimpan. Atau kita katakanlah lure atau umpan kita nyangkut, kail kita nyangkut pada senar, lalu kita tarik, kalau rasa itu, lalu kita usahakan untuk mengambil semua benang yang berada di air dan menyimpannya pada kantong plastik atau kantong kita. Kalau bisa kailnya dibuang. Kalau kail kita buang itu nggak apa-apa, karena kail pada umumnya akan hancur atau retas pada sendirinya. Mungkin tergantung material agak lama, mungkin stainless mungkin sebulan atau yang lain, cuma pada intinya kail tidak akan terlalu masalah. Yang masalahnya itu senar seperti atau bahan-bahan dari plastik. Jadi itu harus dikumpulkan dan disimpan. Kalau bisa kita selalu membawa kantong kresek yang kecil untuk menyimpan hal-hal seperti ini. Atau kalian menemukan hal-hal yang
bisa mengganggu biota laut atau merusak lingkungan tempat spot kita mancing. Kalau bisa dikumpulkan dan dibawa ke base camp atau tempat camp kalian yang akan disatukan dengan sampah-sampah waktu kalian camping dan dibuang pada saat kalian sampai di labuhan yang dimana kalian launching atau berangkat. Selain hal ini sangat penting menurut saya karena bisa menjaga habitat makhluk yang kita target atau menjaga spot kita lah, menjaga spot kita atau menjaga pulau, membuat lingkungan menjadi lebih asri. Jadi tidak perlu ya bisa bilang Pemda tidak perlu terlalu capek karena dari anglernya sendiri sudah ada kesadaran bahwa lingkungan itu harus dijaga, karena kita sebagai angler mau lihat lingkungan bersih, bagus, tidak ada sampah, dan mancing kita kalau bisa tidak menangkap cumi cap tomat atau ikan cap tomat. Ya kalau bisa jauh-jauh dari situlah, karena realitanya di Indonesia bagian barat ini terlalu banyak sampah di lautan. Kita tidak bisa menyalahkan nelayan atau apa, karena salah satu masalahnya infrastruktur. Cuma kita sebagai angler yang akan kembali ke daerah yang mana infrastrukturnya cukup bagus, ya kita harus membawa sampah kita. Jadi kalau bisa yang kita tinggalkan cuma jejak kaki kita di daerah yang mana kita menjelajahi dan tidak menimbulkan dampak yang lebih signifikan lagi ke lingkungan. Ya seperti di video kalian lihat baru saja saya strike cumi. Itu cumi yang ukuran saya bilang untuk mempermanis Indomie ya. Kita ngumpulkan ini untuk makan siang karena pada jam itu sudah mendekati makan siang. Kembali lagi ke topik, saya sedikit sidetrack tadi melihat strike cumi. Maklum angler. Ya menjaga kelestarian lingkungan itu penting karena kita mengambil sumber daya alam. Kalau sumber daya alam kita tidak dijaga, ya lama-lama sumber daya alam itu akan tidak ada karena tidak ada ruang untuk mereka berkembang biak. Menurut saya itu aja yang penting ya, yang kita harus sadari kalau kita menimbulkan jejak di bumi ini, walaupun kita angler cukup signifikan, mulai dari carbon footprint, trash footprint, jadi banyak. Jadi kalau kita pikir lagi, kalau kita bisa meminimalisir saja untuk satu angler, itu sudah banyak, sudah signifikan. Apalagi kalau 100 angler atau satu grup angler seperti saya dan teman-teman saya, mungkin kita ada sekitar 7 orang, jadi bisa dibilang cukup signifikan footprint kita di pulau itu pada saat kita mancing. Tapi kita berusaha menjaga, membersihkan sampah dan melakukan hal untuk meminimalisir dampak di lingkungan. Beberapa action shot saya akan lampirkan pada beberapa next clip. Terima kasih, semoga kalian nikmati. Ini mah nying tak. Celuk super nying. Oh, nyong. Emang kadang-kadang fata morgana. Ada prospek nanti malam. Paling nggak habis makan siang kita ngocok lagi. Kalau nggak ngadem, ngocok lagi. Ada 2 itu Pak, itu masih ada tuh. Antara mau nggak mau Pak. Harusnya enaknya emaknya aja Pak.
Tapi begini-begini emaknya datang dari belakang. Baru seru itu, Pak. Itu soalnya perbatasan antara pasir air clear sama air butek, Pak. Masih dia mainnya di buteknya. Pak, segini semua. Ya, itu sedikit footage kita menangkap cumi, beberapa action shot. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk nonton video saya ini, dan saya harap bisa memberi sedikit masukan untuk teman-teman pada next trip untuk lebih menjaga lingkungan atau daerah tempat kalian mancing, walaupun cuma